Kalau orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah. Tunjukkan sikap yang baik, ucapan tutur kata yang lemah lembut. Kalau kita mempunyai itu keberhasilan yang baik, rezeki yang murah, tengoklah orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah sepuh, orang tua kita tidak lagi sanggup untuk bekerja. Itu adalah tugas kita untuk merawat, untuk menjaga, untuk mencukupi segala kebutuhan dan nafkah orang tua kita. Itulah tugas kewajiban kita untuk berbuat baik. Bukan sekedar kita itu mendoakan, bukan sekedar tutur kata yang baik, bantu mereka. Kalau masih hidup, datangi. Berikan sesuatu yang menggembirakan hatinya. Jangan sampai orang tua kita itu menadahkan tangan meminta kepada kita. Jangan sampai orang tua kita itu meleleh air matanya disebabkan karena kesulitan. Itu tugas kewajiban kita. Datangi. Berikan sesuatu yang menyukakan di hari tuanya. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qal as-salatu li waqtiha summa birrul walidain summal jihadu fi sabilillah. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, manalah amal yang paling utama? Kemudian Rasul mengatakan, amal yang paling utama itu diantaranya adalah sholat tepat di dalam waktunya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian jihad, berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu menjelaskan atas pertanyaan salah seorang sahabat tentang amal yang paling afdol. Rasul menjelaskan bahwa yang pertama, sholat tepat di dalam waktunya. Sholat adalah merupakan ibadah pokok. Sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Baik itu tentang jumlah sholatnya, berikut dengan jumlah rokaatnya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, sholat wajib ditegakkan. Dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, hadir ataupun musafir, solat wajib ditegakkan. Dan sudah pula diatur oleh Allah Ta'ala tentang waktu-waktu yang wajib dikerjakan. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu kewajiban terhadap umat Islam yang sudah ditentukan, ditetapkan waktunya. Kita tidak boleh memajukan ataupun mengundurkan solat-solat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain daripada itu, bahwa solat adalah merupakan kewajiban pokok, bahwa solat itu sendiri bagi pelakunya banyak itu mendatangkan nilai-nilai hikmah kepada kita semua. Di antaranya dengan solat, jiwa kita akan terasa tenang, terasa tentram. Dengan solat kita akan terjaga dari segala perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Oleh karena itu, solat juga menjadi benteng dalam setiap individu umat Islam, dan begitu juga dengan keluarga kita.
Apalagi kita melihat kondisi hari ini yang namanya kejahatan, kemaksiatan, mungkarat semakin menjadi-jadi. Apakah itu yang namanya ganja, narkoba, miras, pergaulan bebas, semakin merajalela itu curanmor, koruptor, belum lagi dengan itu HP Android, orang itu dengan mudah melakukan mengakses dengan judi online, belum lagi dengan itu game-game online. Ini semua dapat itu merusak nilai-nilai moral daripada umat Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu jaga diri kita, jaga keluarga kita dari segala itu kejahatan dan kemungkarotan yang menjadi-jadi. Jaga ibadah, insya Allah Allah akan menjaga kita dari segala perbuatan yang buruk. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang afdol itu yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahwa kita lahir ke dunia ini tentunya disebabkan karena pernikahan kedua orang tua kita. Bahwa kita lahir ke dunia ini bukan pilihan kita, bukan kemauan kita. Orang tua kita pun bukan pilihan kita. Jenis kelamin kita pun bukan kemauan pilihan kita. Berikut menjadi orang beriman ataupun kafir, menjadi orang yang itu soleh ataupun tolih, itu bukan pilihan kita, tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apapun suku dan bangsa kita, apapun itu profesi kita hari ini, bahwa adalah kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan tuntunan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita itu untuk berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita masih hidup, kalau orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah. Tunjukkan sikap yang baik, ucapan tutur kata yang lemah lembut. Kalau kita mempunyai itu keberhasilan yang baik, rezeki yang murah, tengoklah orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah sepuh, orang tua kita tidak lagi sanggup untuk bekerja. Itu adalah tugas kita untuk merawat, untuk menjaga, untuk mencukupi segala kebutuhan dan nafkah orang tua kita. Itulah tugas kewajiban kita untuk berbuat baik. Bukan sekedar kita itu mendoakan, bukan sekedar tutur kata yang baik, bantu mereka. Kalau masih hidup, datangi. Berikan sesuatu yang menggembirakan hatinya. Jangan sampai orang tua kita itu menadahkan tangan meminta kepada kita. Jangan sampai orang tua kita itu meleleh air matanya disebabkan karena kesulitan. Itu tugas kewajiban kita. Datangi. Berikan sesuatu yang menyukakan di hari tuanya. Suatu hari salah seorang sahabat datang kepada Rasul mengeluhkan tentang keberadaan itu orang tuanya. Ayahnya hari-hari datang meminta uang, meminta sesuatu. Jadi mengeluh si anak tadi. Dia bertanya, Rasulullah, orang tuaku setiap hari meminta ini dan itu. Apa kata Rasulullah? Bahwa dirimu dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Apapun yang diminta, kalau kita mampu, kita punya, wajib kita beri. Kalaupun bahasanya mengutang, tidak wajib membayar. Karena diri kita dan harta kita itu adalah milik orang tua. Banyak anak yang sudah berhasil itu pelit sama orang tuanya. Tidak mau berbagi, takut sama istri. Nah ini yang terjadi.
Padahal semenjak dikandungkan orang tuanya sampai lahir, bahkan disekolahkan, selesai pendidikan, malah menikah pun dibiayai orang tuanya. Begitu sukses, lupa dia kepada kedua orang tuanya. Ini tugas kita adalah untuk menjaga, merawat, dan menanggung nafkah kedua orang tua kita. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan bagi keduanya uff, oi, dan jangan kamu menghardik, membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan untuk kedua orang tuamu itu ucapan yang lemah lembut, ucapan yang itu santun. Jangankan sampai kita membentak, memarahi, menunjukkan masam muka di depan orang tuanya pun itu tidak boleh. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Mambarra walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umrih. Siapa saja yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbahagialah dia. Allah akan menambahkan keberkahan umurnya. Kalau kita itu ada kesulitan, masalah ekonomi, masalah urusan apa saja, datang kepada kedua orang tua, minta doa sama mereka. Terkadang kita itu datang ke tempat habib, datang ke tempat itu ulama, kiai, boleh. Ada orang yang lebih mulia tingkatannya. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Datang, salam, cium tangannya, sungkem, minta doa kepada mereka. Boleh jadi hari ini Bapak hadirin sekalian kita sukses, kita berhasil. Mungkin karena doa dari orang tua kita. Dari lidah mereka terucap untuk anak-anaknya. Mungkin kita tidak menyadari bahwasanya setiap hari orang tua kita mendoakan kesuksesan dan keberhasilan kita semua. Terkadang anak hanya datang ke tempat orang tua, memamerkan mobil yang mewah, memamerkan HP yang mahal, memamerkan cerita kesuksesan hidup, tapi dia tidak itu memperhatikan tentang keberadaan orang tuanya. Biayai mereka, tanggung mereka, buat mereka hatinya bahagia. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardu Jumat rahimakumullah. Nah itu yang kedua tadi, amal yang paling afdol kata baginda Rasul. Kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad, berjuang, bersungguh-sungguh pada jalan Allah, pada agama Allah. Dari mana kita mulai berjuang? Dari mulai menjaga iman, menuntut ilmu, menjaga amal ibadah, menjaga itu hubungan keharmonisan rumah tangga, menjaga keharmonisan hubungan silaturahim terhadap sesama umat Islam. Kita jaga. Dari sanalah mulai kita beragama, dari sanalah kita mulai untuk menjaga, merawat agama Allah. Banyak orang terkadang hanya sibuk mengaji, pribadinya rajin mengaji ke sana kemari, tapi istrinya tidak dibimbing, anaknya dibiarkan tidak mengaji, tidak dikenalkan kepada agama. Ini keliru ini. Sibuk dia rajin ke masjid 5 waktu nggak tinggal dia, tapi istrinya nggak dibimbing, buka aurat ke sana kemari dibiarkan, anak gadisnya dibiarkan pakai pakaian yang tak sopan. Ini tugas jihad kita, pribadi kita secara individu dan keluarga. Setelah itu selesai kita laksanakan, berikutnya baru jiran tetangga. Jangan sibuk kita mengaji, pakaian kita itu bagus, tetapi kita tidak cakapan dengan jiran tetangga. Kita dengan tetangga tidak akur. Membawa agama itu bukan untuk pribadi. Kita mau masuk surga bukan sendirian Bapak hadirin.
Kita mau masuk surga, semua umat Islam kita bareng mau masuk surga. Bagaimana? Hubungan silaturahim harus dijaga. Itulah yang ketiga jihad fisabilillah. Maka oleh karena itu kita mengaji secara akumulasi bahwasanya banyak hal yang perlu kita itu rencanakan dan kita buat demi untuk kebaikan kita dunia wal akhirah. Indahnya Islam adalah menjalin hubungan kepada Allah dan menjalin hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ma'asyiral hadirin sidang salat fardhu Jumat rahimakumullah. Agaknya hanya itulah yang barangkali dapat saya sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Dalam rangka untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita bersama. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul